Masya Allah, Bu Haji. Iya. Lah kalau yang ini mah ngalang-ngalain odadingnya Mang Oleh. Ya Allah, bisa Kak? Jahat banget Bisa, kagak ya ditolongin ampun. ya Allah Aku boleh barang. saling ya, masih boleh saling gak sih? Masya Allah. Ai, Kak Roro itu. jaga jarak. Iya. Silahkan Kak Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya di sini berdiri di sini, saya Nyai Roro Fitria mengucapkan sangat terima kasih, berapresiasi atas terselenggaranya HUT 13 Ganas. Yang ke-13 itu sangat luar biasa, mempertahankan angka demi angka sampai dengan ke-13. Luar biasa. Selamat dan sukses kepada Ganas, khususnya kepada DPD Tangsel yang telah mengundang saya. Terima kasih banyak. Dan saya sangat senang berdiri di sini. Tidak lupa saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas kebebasan saya tanggal 4 April 2020 sehingga saya bisa berdiri di sini. Iya, dan ini merupakan kali pertama saya berbicara speech, berbagi pengalaman sharing, khusus di acara HUT 13 Ganas. Wow. Iya, yang terhormat Bapak Ketua Umum Ganas, Bapak Inyoman Adi Peri, SH, Dewan Pembina Ganas, DPD Tangerang Selatan, Dr. Haji Arsyid, MSI, Kori Priyadi SE, Haji Pilar Sasa Ihsan SE, Amal Jamaluddin SHCH, Muhammad Fatah, Muhammad Muslim, Pak Santoni dan seluruh jajaran yang saya hormati di kepengurusan Ganas. Sebelumnya tidak afdol ya kalau misalnya saya tidak menyeruakan yel-yel spesial Ganas nih. Udah belajar tadi di belakang panggung. Mudah-mudahan nggak salah ya. Narkoba, 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 Ganas, luar biasa. Alhamdulillah, benar ya? Alhamdulillah. Ya, jadi saya di sini gimana ya? Saya bisa langsung senang sekali menjadi keluarga besar Ganas, di mana saya berdiri di sini tidak hanya berbicara. Saya pelaku, saya telah melakukan kesalahan dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan sehingga saya bisa bangkit dan hijrah. Jadi saya benar-benar menerima suatu ujian yang luar biasa dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ujian demi ujian telah saya lalui. Ujian yang sangat fatal, yaitu ketika saya mencoba. Jadi saya harapkan kepada semua seluruh audien di sini dan banyak sekali adik-adik tercinta dan semua lini masyarakat juga sangat mendukung Ganas, tadi saya perhatikan, jangan pernah seperti saya pada saat itu. Hanya mencoba, hanya iseng yang kemudian menjadi suatu mencoba sekali, mencoba kedua kali dan mungkin akan menjadi percobaan-percobaan yang berkali-kali di kemudian hari ketika Allah tetap mengistrijat saya, mengulur saya. Saya bersyukur, memang manusiawi saya pernah melakukan kesalahan dan saya terpuruk. Coba bayangkan, saya dengan kenyamanan saya di bidang entertain pada saat itu, bertahun-tahun, kurang lebih saya hijrah dari Jogja ke Jakarta itu di tahun 2010. Udah 10 tahun. Nah, ketika di tahun 8 yaitu 2018 tepatnya 14 Februari Allah menampar saya. Allah membuka aib saya. Jadi saya tertangkap tangan ketika saya memesan. Malunya minta ampun, sakitnya minta ampun. Branding citra yang saya bangun selama ini ternyata terkuak. Dan sangat sedihnya saya melakukan kesalahan itu yang sebelumnya saya dipercaya dari berbagai pihak untuk
memberikan contoh, karena saya public figure jadi memberikan contoh, ternyata saya tidak bisa mengemban kepercayaan itu dengan baik. Saya dipermalukan seluruh TV, saya tertangkap tangan, dan saya bisa menyesuaikan ketika hidup di dalam penjara itu kurang lebih 6 bulan, 7 bulan saya baru bisa menyesuaikan. Di range penangkapan pertama sampai dengan 7 bulan itu saya gelisah luar biasa, down luar biasa. Sakit baik jiwa maupun raga. Karena untuk jiwa itu pasti down sekali. Ketika saya di dalam, coba bayangkan, kamar 6 kali 6 meter diisi 20 orang. Itu termasuk saya. Jadi nonsen, tidak ada privilege atau perlakuan khusus. Karena memang kapasitas utamanya di rutan Pondok Bambu itu udah over kapasitas. Jadi seyogyanya diisi 400 WWP, di rutan Pondok Bambu pada saat itu ketika ada saya diisi 800, jadi udah over kapasitas, jadi tidak bisa saya memilih kamar khusus. Jadi saya dipaksa untuk bisa menerima semua karakteristik 20 orang itu berbeda-beda. Saya tidak bisa dengan apapun. Jadi uang tidak berharga, nama tidak berharga, saya harus tidur. Dikasih jatah cuma 170 cm panjangnya, lebarnya cuma 80 cm, coba bayangkan. Mandi di situ juga, dan kebetulan juga karena tempat public areanya, tempat kamar mandinya itu tidak boleh tertutup sampai ke atas, jadi hanya di bawah dada, untuk mengantisipasi supaya tidak ada WWP yang nakal. Cuman itu sedikit masalah yang lain, ketika adanya suatu keterbatasan itu sangat miris memang. Jadi memicu adanya, maaf ini saya ngomong open public gak apa-apa ya. Ini kita sharing supaya tidak pernah ada orang yang melakukan kesalahan seperti saya. Tidak enak di penjara, gak enak. Jadi mengakibatkan adanya maaf LGBT, miris sekali kan? Karena kita hanya dikasih kapasitas mandi itu, kamar mandinya cuma sebatas bawah sampai pusar gitu. Nah, makanya harus benar-benar pada saat itu goncangan-goncangan yang saya terima itu tidak berhenti di situ aja. Saya pernah di bulan Agustus akhir saya pernah mendapatkan musibah kecurian yang luar biasa juga totalnya. Dan yang paling membuat saya down itu pada Oktober tanggal 15 2018, cobaan lagi yang terberat adalah mama saya meninggal. Nah, luar biasa. Dari cobaan satu sampai cobaannya berikutnya sampai dengan mama saya dipanggil oleh Allah, itu membuat saya down lagi. Itulah membuat saya hijrah pada saat ini. Gitu. Makasih apresiasinya. Dan dari kesemua itu, benang merahnya adalah jangan dekati narkoba. Sakit sekali. Kalau misalnya mau coba-coba, no. Kalau ada yang mengiming-imingi dengan apapun bahasanya, dibilang lo nggak gaul ya, masih muda, masih apa, ini asik, dikit aja. Nanti kita bisa berimajinasi, kita bisa fly gimana, enak deh pokoknya asik. Terus jangan pernah mau. Terus kalau misalnya ada laki-laki yang mendekati perempuan terus memberikan minuman atau memberikan apa yang kita tidak jelas juga jangan pernah. Jadi jangan diberikan space sedikit pun untuk narkoba. Dan juga saya sangat senang ya, pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ketum, beliau silaturahmi kepada saya di rutan Pondok Bambu. Saya sangat senang sekali, terima kasih Pak Nyoman atas supportnya. Dan ini adalah kali kedua saya bertemu beliau, dan saya senang sekali diberikan kesempatan bisa berbagi sharing pengalaman hidup real, nyata, tidak omong kosong. Mungkin kalau teman-teman yang lain atau pada saat sebelum saya tertangkap pun saya pernah berbicara speed tentang seperti ini. Iya, yang terhormat Bapak Nyoman mohon naik ke atas panggung. Alhamdulillah.
Ya, sama-sama, terima kasih juga undangannya. Bawa media ya kayaknya. Iya, iya. Oke, lanjut, mungkin saya temenin aja. Oh, oke. Lanjut. Iya, jadi salah satu hal kenapa saya cinta dengan Ganas adalah dukungan dari segi hukumnya ya Pak ya. Siap. Jadi pada saat itu saya bertemu dengan beliau, saya diberikan wacana-wacana hukum. Kok masih inget ya? Ingat dong Bapak. Pada saat itu saya belum pakai hijab ya Pak. Iya. Iya. Cantik mana Bapak, pakai hijab atau enggak? Yang lupa. Apa Pak? Saya baru bilang tadi, Bu Risma sini, Bu Risma. Bu Risma sini. Saya bilang sama Bu Risma, kok auranya meluber sekarang. Alhamdulillah. Iya, ini ya Bu Risma ya sini. Karena nur. Nur ya? Nur, Oh. ya cahaya, air wudhu. Lanjut. Iya,